dan menjawab dan tidak berisik, yang laki-laki maupun perempuan. Boleh siapkan buku tulis, boleh untuk mencatat. Nah, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi udah tahu kan nama saya siapa? Ya. Set, boy bu. Jadi nama saya siapa? Tinggi dan Chat Boy. Ya. Nama saya pakai King Zidan Zikri Sujudi. King Raja. Oke, baik. Jadi saya di sini dari perkuliahan, dari kuliah di Universitas PTIQ Jakarta. Ada yang tahu PTIQ di mana? Saya ada hadiah nih, kalau tahu PTIQ di mana? Jakarta. Iya, Jakarta. Jakarta Timur. Saya banyak beli jajanan. PTIQ Jakarta mana? Jakarta Barat. Hah? Jakarta Barat. Jakarta Utara. Jatim. Jakarta Timur. PTIQ Jakarta mana? Jatim. Jakarta Selatan, benar. Jakarta Selatannya di mana? Ciputat. Salah, Ciputat bukan Jakarta Selatan. Tangerang. Di mana Jakarta Selatannya? Serpong. Hah? Pasar Minggu, Serpong. Salah, Pasar Minggu salah. Kalibata. Salah, udah salah semua. Jadi PTIQ itu di daerah Lebak Bulus di Jakarta Selatan. PTIQ itu apa sih panjangannya? P-nya itu perguruan, T-nya itu tinggi, I-nya itu ilmu. Nah, Q-nya ini apa nih? Ada lagi ada. Quran. Lah, Quran benar. Q-nya Quran, betul. Jadi PTIQ itu perguruan tinggi ilmu Quran. Jadi saya itu masih semester 4. Di sini panggil apa kakak ya? Jadi kakak itu masih semester 4. Masih baru-baru lah. Jadi kakak ini bakal menjelaskan tentang bahaya pergaulan bebas dalam pandangan Islam. Coba disebut Pak Malik. Oke. Jadi pengertiannya dulu nih, bahaya pergaulan bebas. Apa sih bahaya pergaulan bebas itu? Jadi sini ada pengertiannya. Pergaulan bebas dalam pandangan Islam dianggap sebagai perilaku yang sangat berbahaya, baik dari sisi moral, sosial, psikologis maupun kesehatan. Boleh di-skip lagi Bang Malik? Oke, ini langsung ke dampak negatifnya karena itu nggak ada dampak positifnya, semua dampaknya negatif semua. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu dampak negatif dari penjelasannya tadi, yaitu kerusakan moral dan kehilangan rasa malu. Pergaulan bebas dapat mengikis nilai-nilai moral dan rasa malu atau haya itu rasa malu, yang merupakan bagian dari iman. Rasa malu berfungsi sebagai benteng untuk mencegah perbuatan tercela. Ketika rasa malu hilang, individu sering cenderung melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan norma Islam, norma sosial. Boleh skip, Bang Malik? Nah, negatif yang keduanya itu penyebaran penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Penyakit menular seksualnya itu apa aja? Seperti HIV. Di sini jelaskan HIV. HIV tahu kan penyakit menular yang kelamin itu, yang seperti AIDS atau sifilis dan juga gonore tulisannya. Selain itu, kehamilan yang tidak diinginkan seringkali berujung pada aborsi. Tahu aborsi? Mandul, murid. Aborsi apa? Mandul. Nah, dapat lagi. Udah 2 poin nih dia nih aborsi. Catat Kamalik 2 poin Kamalik tambahan. Aborsi itu adalah menggugurkan kandungan. Tahu kan? Kandungan nih anak yang kakak-kakak yang ibu hamil digugurin kandungannya. Jangan kayak gitu ya Kak Farid. Yang merupakan tindakan haram. Nah, aborsi itu adalah tindakan yang haram yang dilarang oleh agama karena menggugurkan kandungan itu adalah hal yang haram dalam agama Islam dan berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Boleh di-skip Bang Wei? Jadi yang ketiga ini adalah gangguan
psikologis atau gangguan mental. Gangguan psikologis ini terjadi karena sering mengalami dia itu terjadinya karena sering stres, jadinya karena psikologis itu dia sering stres, depresi, kecemasan, perasaan bersalah dan penyesalan dapat menghantui mereka yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental mereka. Psikologis itu artinya bisa mental juga, mempengaruhi mental. Coba di skip lagi Bang Malik, masih banyak. Nah, yang keempat itu penurunan prestasi akademik dan kehilangan masa depan. Siapa di sini nilainya menurun? Menurun semua nih. Jangan-jangan ini jangan gara-gara pergaulan bebas nih. Jujur. Jadi dampak negatif. Jadi dampak negatif yang keempat itu adalah penurunan prestasi akademik dan kehilangan masa depan. Nah, jadi kalian jangan bergaul yang bebas lah. Jadi penurunan prestasi akademik dan kehilangan masa depan. Coba boleh di skip Bang Malik. Nah, ini panduan Islam dalam menjaga pergaulan remaja. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai interaksi antara laki-laki dan perempuan. Boleh di skip Bang Malik. Nah, prinsip-prinsip yang diajarkan untuk menjadi pergaulan bebas. Yang pertama itu menjaga pandangan dan perilaku. Nah, jadi misalnya ini cowok-cowok nih, yang belakang cewek-cewek nih ya. Cewek-cewek kan udah mengalami masa haid apa belum? Nah, kita nih yang cowok nih, sebisa mungkin jangan terlalu berinteraksi, jangan selalu sering-sering ngobrol. Karena hal itu dampaknya negatif pasti nantinya. Makanya jangan terlalu sering-sering berinteraksi antara laki-laki dan perempuan, harus dijaga-jaga ya. Jangan terlalu sering-sering lah, pokoknya bahaya. Nah, ini yang perempuan ini dan laki juga. Perempuan harus menjaga aurat. Auratnya perempuan apa aja coba perempuan? Auratnya perempuan dari mana sampai mana? Kecuali Oke, siapa namanya? Naila nih dapat. Jadi aurat perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali telapak tangan dan wajah. Untuk yang laki-laki auratnya dari mana sampai mana yang laki-laki? Gitu ini yang benar. Ya nggak apa-apa, ini masih banyak, tenang aja. Jadi aurat laki-laki itu dari pusar, ini pusarnya yang ada bulat-bulat di sini sampai sini dengkul. Mati banget. Kita auratnya laki-laki dan juga menghindari kholwat. Kholwat itu berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Seperti kalian nih, setelah dari sini, ya pacaran juga termasuk. Di situ adalah hal yang tidak boleh, kecuali memang ada hal-hal darurat itu diperbolehkan, cuma harus tetap menjaga jarak. Jadi kholwat itu juga bisa juga disebut juga seperti dekat dengan lawan jenis, mungkin pacaran ya. Jadi dari kalian ini masih kecil nih, ya udah gede juga jangan pacaran sebisa mungkin. Kalau di sini ada ceweknya atau cowoknya langsung putusin aja. Habis keluar dari sini kabarin ceweknya atau cowoknya, udah kita putus. Itu karena dosa, bilang gitu. Kalau kata kajian gitu. Iya, putusin lah. Bilang gini, kata kajian. Kata kajian, udah ini kita putus, cuma kita masih bisa berteman dengan baik, kayak gitu ya. Habisnya udah putusin aja di sini. Habis keluar dari sini putusin aja, karena itu bukan hal yang baik. Seperti itu. Nah, yang keempat ini berbicara yang baik dan juga berbicara yang sopan. Ini saya gope. Siapa di sini yang kalau ngomong suka ngomong kasar?
Siapa di sini yang sering ngomong kasar? Toxic. Jadi supaya kalian tidak Iya, ada gua yang supaya kalian bisa menjauhi pergaulan bebas, kalian harus bisa menghindari ini yang keempat nih. Kalian harus berbicara yang baik, jangan berbicara yang tidak baik. Jadi di sini kalau habis ini keluar dari sini nggak boleh ngomong kebun binatang, karena di sisinya tuh Kandang 12. iya, nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu, nggak boleh ngata-ngatain teman, nggak boleh ngata-ngatain orang tua. Kita harus berbicara dengan baik. Jadi siapa? Jadi yang laki siapa yang sering ngomong-ngomong kasar? Yang laki nih. Geri. Yang perempuan? Jujur tuh. Yang perempuan? Aduh. Nah, ini ada quotes dari Mr. Squidward. Squidward. Quotesnya apa nih? Coba dibaca. Ada quotes dari Mr. Squidward. Satu MPS. Jadi ingat pesan saya setelah dari sini yang punya perempuan atau yang punya laki harus diputusin. Nah nih, siapa yang mau baca nih? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dari Squidward. Ada yang mau baca nggak? Ya gitu bacanya. Saya yang baca ini. Jadi kata dari Mr. Squidward, pilihlah teman yang mengajakmu mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhkanmu dari Allah. Squidward netral dia, apa aja masuk. Tapi kebetulan di sini lagi jadi Islam dulu Squidward. Jadi ya, kebetulan sudah kalian yang ada di Malap betul. Oke, ini kan ini udah selesai pembahasannya. Jadi dampak negatifnya tadi ada berapa? Coba ingat. Ada berapa? 4. Coba ada berapa? 4. Yang 4 berapa orang yang 4? 4 berapa orang 4? 4. 1, 2. Salah. Coba Bang Malik lihat dampak negatifnya ada berapa tadi? Nah, berarti benar 4. Yang 4 tadi berapa orang tuh? Kebanyakan gak dapat hadiah. Hadiah kakak kurang. Kebanyakan soal semuanya 4 ya kan. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ingin tanyakan nggak dari teman-teman sekalian mengenai pergaulan bebas ini? Ayo pertanyaan. Ada nanya nggak? Ada Yang mau nanya? yang mau nanya. Ini masih ada berapa ya? 10. Nanya dong. Cek 1 2. Banyak tuh. Cek 1 2. Cek. Jangan ngatin aja nanya makanya. Ada mau nanya nggak? Oke saya yang nanya. Satu pertanyaan dapat superstar dan momogi. Ada yang mau nanya? Nggak apa-apa, nanya aja tentang Cek, pergaulan satu. bebas apa kamu? Mabok pergaulan bebas enggak? Wah, apalagi? Apalagi itu, Mas. bagus sekali. Terus ada lagi, ada lagi? Merokok pergaulan bebas enggak? Wah, siap. Ada lagi? Perempuan. Oh, lu jangan boleh. Apa yang perempuan ada lagi? Antar kamu perempuan dulu. Ayo. Ini kalau nggak ada saya kasih nih adanya yang lagi nih. Yang perempuan nggak ada lagi. Ini kamu pegang dulu. Ini kamu pegang dulu. Tuh masih ada. Perempuan. Yang perempuan gak ada mau nanya. Perempuan dulu. Iya, Tiara. Ini sisa segini, kamu dulu. Dampak negatif dari moral itu seperti apa? Oke, siap. Kan tadi udah dijelasin, nggak apa-apa, bagus. Konyol. Nggak apa-apa, bagus.
Ini sisa 2. Sisa 2. Sisa 2. Siapa? Kamu. Iwan. Siapa namanya? Rido. Gimana cara ngajak teman kita yang udah terkena pergaulan bebas kembali ke jalan yang benar? Siapa orangnya? Ini kan sisa 1. Ya, salah 1. Satu lagi siapa? Giri mau nanya apa? Kasih tip nih. Ini. Lu mau ngomongnya aja lu Giri. Biar semuanya dapat. Apa? Diri. Kok diri bang? Oke. Ya. Mengapa pergaulan bebas terjadi kebanyakan itu kepada anak kecil? Oh, siap. Ya, bagus. Ya, Giri mau? Enggak. Hah? Parah kamu. Aku udah bayar mungkin ya. Yang pertama gini, mabok itu apakah itu pergaulan bebas gitu ya? Mabok pak. Siapa itu tadi yang nanya? Siapa namanya Abdul? Nama orang udah bagus-bagus, gope. Jawa. Ya, nggak boleh. Di jalan bang, di jalan. Jalan. Jadi apakah mabok dan ngerokok tadi ya? Jadi apakah mabok dan ngerokok itu termasuk pergaulan bebas? Itu termasuk, karena mabok itu salah satu hal yang dapat merusak. Ini di sini itu di otak kita itu banyak sel-sel. Jadi itu sel-sel itu yang penyambung-nyambung gitu dah tuh di otak kita. Jadi kalau kita mabok mulu, apalagi masih kecil nih, aduh, mabok minuman yang haram ya, kayak homar, kayak anggur merah kayak gitu. Bukan homar. Marah kamu. Minuman yang memabukkan itu seperti homer itu adalah suatu hal yang bahaya, karena itu juga salah satu bahaya juga pergaulan bebas itu, karena kita bakal minum homer itu karena berbahayanya seperti itu. Dan juga salah satu berbahayanya minuman yang haram itu, salah satu sel-sel yang di otak kita itu bakal makin lama itu makin putus. Itu juga salah satu dampak bahayanya daripada minum homer. Kalau ngerokok, apakah merokok itu salah satu dari apa? Tadi kamu nanya apa? Rokok apa? Apaan tadi? Merokok itu apakah salah satu dampak daripada? Pergaulan bebas. Nah, tergantung. Kalau kamu masih kecil kayak gini, itu salah satu hal yang karena pengaruh dari pergaulan bebas. Karena saya pernah dengar di sini ada yang pernah merokok ya. Siapa di sini yang pernah merokok? Nggak boleh. Karena apa? Karena kan kalian masih kecil. Kalian belum bisa nyari uang sendiri. Terus kalian merokok pakai uang orang tua, itu jangan, sebisa mungkin dijauhi. Itu juga salah satu dampak dari pergaulan bebas. Merokok, minum minuman keras, itu salah satu dari pergaulan bebas. Untuk pertanyaan ketiga itu tadi tentang siapa? Siapa? Tiara. Kamu nanya apa tadi? Dampak negatif. Moral. Nah, di sini ada penjelasannya, coba skip moral atau balik. Di sini telah dijelaskan bahwasanya moral itu kerusakan moral dan kehilangan rasa malu. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwasanya moral itu, tahu moral? Pesan moral. Siapa? Siapa yang tahu moral? Pesan moral. Pesan moral. Siapa yang tahu moral? Moral. Moral siapa yang tahu? Saya masih ada 5.000 nih di kantong nih. Pesan inti. Hah? Pesan inti.
Siapa tahu moral? Pesan ini. Ya Siapa tahu Allah. moral? Coba? Pesan tersirat. Salah. Siapa tahu moral? Nih kalau nggak tahu saya kasih ke Bang Malik, saya kasih ke gocengnya ke Bang Malik nih. Mang Kalau tahu. Kikis. Mang Kikis dia. Salah. Ya. Hanya. Hanya. Jarang tahu moral. Hah? Nilai bagus. Jarang tahu moral. Moral jarang tahu. Bang Malik tahu moral? Sifat jelek. Apa coba? Ya, di Google. Moral apa coba? Itu nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia. Nah, moral itu adalah nilai-nilai yang terkandung pada diri manusia. Berarti 5.000-nya ini saya kasih ke Bang Farid atau Ke saya. Bukan gampangnya akal. Betul. Moral itu kerusakan pada akal kita. Akal di mana tempatnya? Otak. Di bawah. Sakit. Kok marah-marah? Marah-marah. Otaknya di dengkul. Ngaco lu. Jangan. Nggak boleh ngatain orang. Itu dia. Jadi moral itu adalah kerusakan Otak. otak. Itu juga loh otak. Ada di otaknya di sini. Ya, Jadi kita bisa mungkin jangan melakukan hal-hal pergaulan bebas karena itu dapat merusak moral kita dan juga kita kehilangan rasa malu. Moral itu tadi udah dijelasin sama Bang Farid, tahu apa coba moral kita Kakak ingetin lagi apa itu moral? nilai yang terkandung dalam diri. Ah, Nilai yang terkandung dalam diri manusia. ini cuma ada 5.000 berarti nggak bisa dibagi-bagi. Gope. Nggak bisa. Nah, dia sakit ke dong. Boleh kan dia gope. Tadi sebelumnya nanya. Tadi aku pertanyaan Oke. Pertanyaan ke berapa sih? Ke 20. Ya. 25. Pertanyaan ke 25 dari saudara Ridho. Bagaimana? Saudara siapa? Saudara Iwan. Bagaimana cara kita mengajak nih ya teman-teman kita yang sudah terkena pergaulan bebas gitu ya kan saudara Ridho? Bagaimana cara ngajaknya? Langsung tarik tendang. Salah itu salah. Jangan. Caranya itu kita ajak yang baik-baik. Ajak iya, Ger. Karena seperti dakwanya panutan kita semua nih, Nabi Muhammad SAW. Beliau cara dakwanya mengajak daripada kaum kafir Quraisy ini kepada masuk Islam itu gimana caranya? Cara itu ngajaknya dengan cara baik-baik. Jadi semisalnya kalau kita ngikutin cara dakwanya beliau, kita nggak boleh membalas kekerasan dengan kekerasan, tapi kita balas kekerasan itu dengan cara kelembutan. Bagaimana? Menasehati. Iya, enggak. Boleh menasihatinya bagus. Tapi ada saya udah habis lagi. Ya. Nah, Kecewa berat. Kecewa berat ya. Caranya itu benar, kita menasehati, kita bisa ngajak-ngajak orang-orang yang memang mungkin terkena virus pergaulan bebas. Jadi kita cara ngajaknya itu dengan cara sopan, dengan cara pelan-pelan. Gak bisa kita ajak dengan cara paksaan, misalnya lu merokok aja, lu sholat. Kita nggak bisa ngajak dengan cara itu, tapi kita ajak dengan cara pelan-pelan. Misalnya kayak gini nih, kan kita anak muda semua nih ya, kita cara ngajaknya gini aja. Bro, gitu. Bahasanya gitu aja. Bro, gitu. Bro, rokoknya matiin dulu bro, kita sholat yuk, kayak gitu. Misalnya di pengajian, bro, kita ngaji dulu bentar yuk, habis itu kita baru merokok lagi, misalnya gitu. Tapi dengar, ngerokok kamu nggak boleh ngerokok dulu, masih kecil, belum bisa dapat duit sendiri. Karena bahaya juga di sini. Bahkan udah tua pun rokok itu berbahaya. Cuma saya tetap merokok. Cuma memang dampak rokok itu banyak hal juga yang negatif. Kenapa saya melakukan itu? Karena gini, saya itu kenapa saya merokok? Karena gini, saya misalnya belajar nih,
jujur, ini saya udah gede, udah bisa, maksudnya udah dapat duit sendiri lah, biarpun masih dikasih orang tua juga. Jadi gini, kenapa saya merokok itu? Karena salah satu halnya itu, saya gini, kalau belajar, saya kan waktu itu sempat di asrama, bukan asrama inian, bukan asrama bukan asrama TNI, bukan barak militer juga, bukan. Tapi saya itu di asrama itu belajar kok saya nggak masuk pelajarannya gitu kan, gimana caranya ya. Ternyata kata teman saya, coba sekali-kali refreshingnya gimana nih, kan kita nggak boleh keluar ya. Udah saya coba merokok dah tuh, emang ini banyak hal negatifnya nih, nggak banyak positifnya. Jadi saya coba ngerokok, wah kok enak juga ya kan. Ayo Gir, cara buat. Pelajaran juga masuk, cuma saya ngerokok cuma sebatasnya doang. Pelajaran juga masuk, mungkin saya coba-coba ngerokok dikit-dikit doang. Itu juga kan karena kan saya juga udah dapat duit, alhamdulillah dapat duit, bisa sendiri lah ya. Kayak gitu mungkin, cuma memang banyak dampak negatifnya. Nah tadi pertanyaannya Bang Rido itu, cara ngajaknya itu ya itu pelan-pelan aja kita ngajaknya. Kita nggak bisa ngajak dengan paksaan. Misalnya Giri, contoh Giri nih nggak bisa nih diajak buat ke jalan yang bener nih, misalnya nih kita nggak mungkin ngomelin Giri dong, kita nggak boleh ngomelin orang, tapi kita ajak dengan cara baik-baik. Kita ajak pelan-pelan. Makin lama pelan-pelan itu pasti hati orang itu bakal bergerak sendirinya, kayak gitu. Jadi ngajaknya nggak bisa dengan paksa, misalnya, langsung tarik, itu nggak bisa. Karena itu agak susah, robek juga bener. Dan itu adalah hal yang susah juga. Jadi kita harus ngajaknya dengan cara pelan-pelan, kayak gitu aja ya poinnya. Terus tadi pertanyaan siapa lagi? Jadi nanya apa tadi? Mengapa anak kecil bisa bebas ya? Pada ganti. Oh, anak kecil paling banyak terkena pergaulan bebas ya. Oke. Pertama, karena anak bukan FOMO, ikut-ikut. Tapi bisa juga sih dia karena ikut-ikut. Pertama itu karena gini, karena dia masih kecil nih, jarang yang namanya mengenal agama. Kalau kayak kalian kan pasti nggak kenal lah hal-hal yang pergaulan bebas ya kan, pasti masih aman-aman semua kan. Karena si anak kecilnya itu kurang didikan agama oleh orang tuanya. Salah satu faktornya itu. Karena agama itu adalah fondasi penting atau tiang penting buat kehidupan kita. Kedepannya dan juga kedepannya. Jadi kenapa hal itu sering terjadi? Jadi kenapa pergaulan bebas itu sering terjadi di anak-anak, anak remaja? Karena kurang didikan agama dari orang tuanya. Karena itu doang faktornya mungkin. Kurang didikan agama dari si orang tua tersebut. Jadi kita kalau sebagai orang tua itu harus pintar agama juga, karena tadi nanti siapa yang dididik anak kita? Kita nggak mungkin dong asal titip di TPQ doang. Sedangkan kan TPQ kan tahu sendiri muridnya banyak ya kan. Nggak mungkin gurunya ngontrol satu, ya kan. Makanya kita sebagai orang tua nantinya itu harus bisa menjadikan agama itu sebagai fondasi utama untuk anak kita nantinya. Seperti itu. Gimana Giri? Udah, ADS-nya juga udah habis. ADS-nya udah habis, berarti ini kita tutup aja. Tuh, keren kan? Ini namanya siapa? Chef Skateboard. Ini Ustadz SpongeBob. Ini Gus Catering. Jadi cukup sekian. Udah terakhir. Jadi cukup sekian yang dapat Kak Zidan sampaikan. Kurang lebihnya Kak Zidan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.